Subhanahu wa ta'ala. Salah satu di antaranya
ialah dapat menunaikan sholat subuh berjamaah, ditambah dengan bertasbih, bertakbir dan bertahmid, dilanjutkan duduk sejenak bermuwajahah bersilaturahmi, dan juga dilanjutkan dengan ta'limul Quran wa maharijul huruf dan ala kadar makna atau artinya. Kesemuanya ini mudah-mudahan Allah hitung, Allah catat sebagai amal ibadah kebaikan kita, dengan harapan Allah memberikan imbalan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Selamat datang pada Haji Bebenang. Salawat serta salam semoga terlimpah curah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabatnya, dan kita sekalian selaku umatnya. Mudah-mudahan di yaumil qiyamah kelak mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak hadirin yang sekalian, sebagaimana biasa sebelum kaji kita awali atau kita mulai, kita kembali membaca Ummul Quran surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Allah jadikan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Allah jadikan putra putri istri soleh dan salihah. Allah berikan rezeki yang luas, yang murah, yang mudah, yang halal, yang barokah. Allah segera berangkatkan ke tanah suci Makkah dan Madinah untuk menjalankan ibadah haji maupun umrah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna, amin. Kita doakan saudara kita, jamaah kita, warga masyarakat, keluarga kita yang saat ini dalam keadaan kurang sehat. Mudah-mudahan Allah senantiasa angkat penyakitnya, Allah kembalikan kesehatannya. Setelah sehat kembali aktivitas menjalankan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna, amin. Kita membaca suratul Fatihah sekali lagi dengan ikhlas. Sehubungan di Musalla Asy-Syariah ini akan mengadakan kegiatan tabligh akbar, peringatan maulidnya baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah berikan kelancaran, Allah berikan kesuksesan, dan mudah-mudahan Allah gerakkan hati para donatur untuk membantu demi suksesnya pelaksanaan maulidnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna, amin. Bapak hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita kaji kembali suratnya. Di sini masih surat Maryam, juznya juz berapa, 16 ya? Juz 16 halaman
di sini halaman 246, 247, ayatnya yang keberapa sebenarnya? Ayatnya yang ke 55 ya, 55 54 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakah wa kana 'inda rabbihi mardiyya. Ini ayat yang selanjutnya, yang pertama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengingatkan dalam Al-Qur'anul Karim atau menceritakan tentang Nabi Allah Ismail alaihissalam. Nabi Allah Ismail alaihissalam di mana mengajak, menyeru kepada umat dan ahlinya untuk mendirikan sholat dan zakat. Wa kana ya'muru ahlahu bis-sholati waz-zakah. Nabi Allah Ismail mengajak kepada ahlinya. Ini para mufassir yang lainnya mengartikan bahwa ahlahu itu ahlinya, keluarganya atau umatnya. Jadi setiap nabi tentunya mengajak kepada umatnya untuk mendirikan sholat, namun tata caranya berbeda-beda ya. Ada yang cuma berdiri doang, ada yang cuma duduk doang, ada yang lain-lainnya. Yang sempurna ialah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diawali dengan takbiratul ihram, lalu ada ruku, ada sujud, ada tahiyat. Ini yang sempurna ialah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyuruh salat dan menyuruh mengeluarkan zakat. Ya, zakat itu sesuai dengan hitungan nisabnya setahun sekali. Akan tetapi yang dianjurkan ialah bukan hanya zakat, tetapi infak dan sedekah. Waktunya tidak ditentukan, kapan saja apabila kita diberikan karunia rezeki oleh Allah, kita keluarkan infak dan sedekahnya. Wa kana 'inda rabbihi mardiyya. Dan Nabi Allah Ismail alaihissalam, Nabi yang mendapatkan keridhaan di sisi Tuhannya ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dzkur fil kitab Idris innahu kana siddiqan nabiyya. Dan ceritakanlah Muhammad dalam Al-Quranul Karim tentang kisahnya Nabi Allah Idris alaihissalam. Innahu, sesungguhnya Nabi Idris alaihissalam, kana siddiqan nabiyya, ialah orang yang baik, yang cinta dengan kebenaran, dan seorang nabi. Jadi cerita-cerita, kisah-kisah tentang nabi-nabi.
wa rafa'nahu makanan 'aliyya, dan Allah meninggikan tempat atau derajatnya kepada para nabi dan Nabi Idris alaihi salam. Nabi banyak, akan tetapi yang wajib kita kenal ada 25 nabi. Setelah itu enggak ada lagi ya. Ada orang yang Qurannya ngelotok, hadisnya apal, udeng-udengnya gesa gamisnya sampai ngengser, ngaku-ngaku nabi, kita wajib tidak percaya. Ini akhir zaman banyak banget nih. Ada lagi yang ngaku nabi baru lagi luar biasa. Makanya dalam Aqidatul Awam, dalam nazamnya, hum Adamun Idrisun Nuhun Huduma Saleh wa Ibrahimu kullu muttaba Lutun wa Ismailu Ishaku kada Yaqubu Yusufu wa Ayyubu kada. Pada apa Aqidatul Awam apa? Ada tuh di Berjanji juga ada. Kalau Berjanji dulu mah ada di Aqidatul Awam ya. Ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'anu wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil wa mimman hadaina wajtabaina idza tusla 'alaihim ayatur rahmani harru sujjatan wa bukiya. Ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim, yang demikian atau mereka ialah orang-orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas mereka minan nabi, dari para nabi, wa dzurriyyati Adam, dan keturunan Nabi Adam, wa mimman hamalna ma'anu, dan orang-orang yang beserta yang ada di dalam perahunya Nabi Nuh alaihi salam, wa min dzurriyyati Ibrahim, dan dari keturunannya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, wa Israil, dan Bani Israil atau Israel ya. Yang dari Bani Israil ialah Nabi Yakub. Wa mimman hadaina, dan di antaranya orang-orang yang mendapatkan petunjuk atau yang sudah ditunjuk, wa wastabainau, dan terpilih atau yang dipilih. Idza tusla 'alaihim ayatul rahman, apabila dibacakan atas mereka ayat-ayat ar-Rahman yang Maha Pengasih, ialah ayat Allah, harru sujjada wa bukiya, mereka tunduk sujud dan menangisnya. Makanya tanda-tanda ciri-cirinya orang yang beriman, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana ya. Tanda-tanda orang yang beriman, apabila disebut nama Allah akan bergetar hatinya, dan juga apabila disampaikan ayat-ayat Allah tentunya akan menambah keimanannya. Amin.
Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu tunduk dan sujud, bukia, menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mengingat dosa-dosa kita yang telah kita perbuat, baik yang lalu-lalu yang saat ini. Namanya kita ada penyesalan. Makanya sudah dijamin oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nanti di alam mahsyar di hari kiamat ada 7 golongan manusia yang mendapatkan perlindungan dari Allah. Di antaranya ialah orang yang tatkala malam, tengah malam, sepertiga malam bangun ya, berdoa tanpa sadar sehingga sampai air matanya mengalir, menyesali dosa-dosa yang kita lakukan ya. Ini kadang-kadang kita mampirnya walaupun dosanya banyak mencicil baik ya, kagak mau istighfar, kagak mau bertobat. Mudah-mudahan kita semuanya Allah senantiasa berikan sifat-sifat yang kita selalu bertobat kepada Allah. Fa'alafa min ba'dihim khalfun adha'us salati wa taba'us syahwati fasawfa yalquna ghayya. Ini kisah tentang para nabi sudah selesai. Ayat yang berikutnya menerangkan bahwa faholafa min ba'dihim khalfun, nanti akan datang penggantinya salah satu kaum yang mengabaikan sholat. Ya na'udzubillah summa na'udzubillah. Wattaba'u syahwat, yang mereka itu menuruti keinginannya. Fasawfa yalquna ghayya, maka golongan tersebut nanti akan disesatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Akhir zaman banyak banget godaan, banyak banget ujian, banyak banget dembatan-dembatan, ajakan-ajakan, seperti halnya nanti tatkala akhir zaman akan turun Dajjal ya. Ini sekarang ada Dajjal, tayangan sudah banyak ya. Nanti di akhir zaman akan turun Dajjal. Ciri-ciri Dajjal, matanya cuma satu di tengah-tengah di sini ya. Jadi nanti ada Dajjal. Insyaallah mudah-mudahan kita jangan sampai mengalami. Illa man taba wa amana wa 'amila shalihan fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna syai'a. Kecuali orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa man 'amila shalihan, dan orang yang berbuat kebaikan, fa ulaika yadkhulunal jannah, maka mereka akan masuk atau akan dimasukkan ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Wala yuzlamuna syai'a, dan tidak sedikit pun yang dirugikan atau tidak dirugikan walaupun sedikit, sesuai dengan apa yang kita lakukan tatkala hidup di alam dunia. Tangan kita sering bersedekah, berinfak sedekah,
akan dibalas 700 kali lipat. Masya Allah, luar biasa ya. Masalul ladzina yunfikuna fil amwali fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Barang siapa yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, yudha'ifu liman yasha, akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagikan orang yang menanam satu gabah akan tumbuh menjadi 7 runggai. Dalam satu runggainya ada 100 gabah, dikalikan 7 menjadi 700 gabah. Itu tadinya cuma nanam 1 gabah doang ya. Oleh karenanya, ayo, ada kesempatan yang sangat baik ini, kita diberikan rezeki oleh Allah, kita sisihkan sebahagian demi terlaksananya peringatan Maulid Nabi kita Muhammad SAW. Karena waktunya sudah tinggal seminggu lebih ya. Ini saya lihat di share WA-nya Mbak Eko, budgetnya sekitar 25 juta. Ini dana yang masuk baru 5.750.000 ya. Insya Allah nanti tatkala pelaksananya akan terpenuhi ya. Jangan khawatir, la tahaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan sedih, Allah beserta kita. Amin ya rabbal alamin. Mana tadi? Jannati adnin allati wa'ada ar-rahmanu ibadahu bil ghaib innahu kana wa'duhu maqiyya. Akan dimasukkan ke surga mana kita besok oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ialah jannatul adn, ialah surga adn. Nillati wa'ada rahman, yang telah dijanjikan oleh yang maha pengasih, ialah Allah Subhanahu wa ta'ala ibadahu bil ghaib, kepada hambanya, walaupun pada saat ini surganya masih gaib, belum kelihatan. Besok tatkala kita sudah berada di alam akhirat akan diperlihatkan ya. Jangan khawatir ya. Ini pahala orang haji. Kalau diperlihatkan ini orang pada berbondong-bondong ya. Pada berbondong-bondong pengen masuk ke majelis taklim, karena diperlihatkannya besok nanti di hari kiamat ya. Ngaji itu luar biasa, walaupun cuma jiler ya, ngaji cuma duduk, cuma nyender, cuma ngiler ya. Nanti akan dibebaskan pertanyaan dalam kubur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Makanya berat banget kaki kita untuk melangkah, untuk duduk di majelis taklim. Makanya luar biasa ini yang hadir termasuk orang yang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu kana wa'duhu ma'iyya. Innahu, sesungguhnya jannatun adn, ialah apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La yasma'una fiha lawan illa salama walahum rizqum fiha buqra
dan tidak terdengar di dalam sorga itu lahwan, ucapan-ucapan yang tidak mengenakan, illa salama, kecuali ucapan salam. Assalamualaikum ya ahlal jamaah asyariah. Amin. Assalamualaikum Bapak RW. Besok adanya begitu ya, kita diucapin salam oleh malaikat Ridwan ya. Kalau memang kagak percaya, tunggu besok pada hari kiamat ya, kita akan diucapkan salam. Assalamualaikum ya jamaah majlis taklim asyariah. Insyaallah dicatat. Sebab apa? Besok di hari kiamat akan diputar kembali filmnya ya. Tatkala minggu pagi, malam Senin dan malam Minggu pada belajar rawi itu disorot lagi ya, disensor, diputar lagi filmnya. Di sana semuanya kelihatan, ada Pak Sugeng, ada Pak RW, ada yang macam-macam ya. Begitu mau jalannya nyimpang ke neraka, dipanggil, ditarik oleh pahala majelis taklim. Bahkan masih di alam barzakh saja, tatkala ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, tidak bisa menjawab, akan ada yang nangkisnya. Begitu mau ditaruh Nakir, ini si fulan dicoba dipukul saja, ditanya apa-apa kagak bisa jawab ya. Begitu mau dipukul, ditangkis, malaikat Nakir kaget, man ismuk, siapa kamu ya? Jawab, saya ini iler apa iler saya dulu waktu ikut ngaji ngiler tuh, ilernya doang bisa bela kita ya. Coba deh ya, makanya pahala luar biasa ya, pahala duduk di majelis taklim ya. Apalagi kita semuanya pada bisa baca, bisa nyimak, bisa ngebet. Bahkan orang yang awam saja, ada orang ngebet kitab ikut ngebet, ada orang nutup ikut nutup, itu pahalanya luar biasa. Begitu yang lain ngebet, dia nanya ayatnya ayat keberapa sing? Gak tahu, saya juga cuma ngebet doang. Itu pahalanya sama luar biasa. Apalagi kita semuanya pada mengerti huruf, mengerti tulisan ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan pahala kepada kita. Mana dia? Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik lahu ma baina aydihim wa ma khalfana wa ma aydina wa ma khalfana wa ma baina dzalika wa ma kana rabbuka nasiya. Ayat ini menerangkan, mengisahkan tentang baginda Nabi Muhammad SAW pada saat itu menanyakan kepada malaikat Jibril, ya Jibril, kenapa kamu nggak menziarahi aku lagi? Ya, jawab malaikat Jibril, wa ma tatanazzalu illa bi amri rabbik. Aku mendatangi engkau Muhammad karena atas perintah Tuhanmu, ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi ada kangen kepada sahabat yang setianya, ialah malaikat Jibril. Di mana-mana dikawal ya, Isra dan Mi'raj dikawal oleh malaikat Jibril. Wahyu pun juga melalui malaikat Jibril. Hanya sholat ya, tugas sholat yang langsung baginda Rasulullah Muhammad SAW
berhadapan langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak pakai diwakilkan. Makanya begitu pentingnya sholat tersebut ya. Bagi para nabi yang bisa berhadapan langsung ialah di antaranya Nabi Allah Musa dan juga baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Musa tatkala itu dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala di sisi kanannya Gunung Sina, Gunung Tur Sinina ya. Jadi di sana bisa berdialog langsung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kelebihan dan keistimewaan para nabi dan para rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa ma baina dzalika wa ma kana rabbuka nasiya. Jadi apa yang ada di antara di depan, belakang, kanan, kiri semuanya atas izin Allah, atas perintah Allah untuk mengutus, untuk mendampingi, untuk menyampaikan wahyu kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, waktu jualah yang memisahkan kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa jumpa kembali di hari Minggu pagi depan ya. Sebab kelamaan khawatir ada yang mau ada acara, ada yang mau jemput keluarga, ada yang kemana-mana. Nanti bukannya ikhlas malah gerudelan ya. Pak Edu lama banget ini ngajinya ini ya, mana konsumsi udah nungguin baik Allah ya, kadang-kadang begitu ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan banyak umur dalam keadaan sehat walafiat. Iya, dan segala ini mudah-mudahan Allah lancarkan dalam rencana untuk memperingati maulidnya baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjamin kita barang siapa yang menghidupkan sunnah-sunnahku sama saja mencintai aku ya. Barang siapa yang mencintai aku kana ma'ibir jannah, besok ada di surga beserta baginda Rasulullah Muhammad man anfaqa dirhaman fi maulidi. Lidinya ini ada ya, ada alif lainnya berarti menunjukkan ku ya. Man anfaqa dirhaman fi maulidi faka'annama anfaqa jabalan min dahabin fi sabilillah. Barang siapa yang menginfakkan sebahagian dirhamnya demi terlaksananya maulidku, kata Nabi, faka'annama anfaqa jabalan, seperti halnya menginfakkan gunung dari emas untuk perjuangan di jalan Allah. Ayo yang udah pada gajian sisihkan tuh 200 atau gopek ya. Insya Allah nanti ketutup ya. Ada 10-20 orang udah 10 juta Pak Niko ya. Satu orang gopek besok diganti, jangan khawatir ya. Itu yang ketemu yang akan mendampingi kita dari alam barzah sampai datangnya hari kiamat. Itulah yang harta kita disisihkan pada saat di alam dunia. Motor yang begitu mewah ya, mobil yang mahal-mahal tidak akan dibawa, paling buat rebutan anak doang nanti ya. Yang bisa menemani kita ya, tatkala kita hidup di alam dunia, yang disisihkan sebahagian ya, 100.000 dilipat gandakan menjadi 700 kali ya, apalagi 1 juta itu sama saja kita menginfakkan 700 juta, itu pahalanya luar biasa ya.
tapi ikhlas, jangan kedengan ya. Ini Pak Irun ngajak-ngajak baik, mana mau buat shopping ini 200.000. Ya jangan ya, kita sisihkan sebagian buat bekal kita nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi